Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Asep Nurul Huda, saya mahasiswa Informatika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya materi yang kedua dengan pemateri dari Bapak Nur Widyasono. Namun sebelumnya karena kita telah mengikuti kegiatan agak lama gitu kan, maka kami memberikan kesempatan bagi teman-teman, silakan mau yang ingin minum dulu ataupun yang ingin melakukan penyegaran dulu, agar memang karena materi kita masih ada kemungkinan sampai dengan zuhur, maka kami beri kesempatan sekitar 5 menit maka kepada teman-teman dan peserta semuanya untuk bisa bersiap-siap dan nanti biar bisa mengikuti dengan nyaman. Selagi kami memang menyiapkan untuk kegiatan pada hari ini. Silakan 5 menit, nanti kita akan informasikan kembali.
Baik, teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Saya pikir waktu untuk coffee break-nya ya, sudah kita lewati bersama. Baik, kita akan melanjutkan untuk pemateri yang selanjutnya dari Pak Nur Widiasono. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Nur Widiasono, MKom, CEH, CHFI gitu kan. Sebenarnya beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ya, sedang menempuh jadi doktor kandidat gitu kan. Nah, di sini beliau menyelesaikan S1-nya gitu kan di Universitas Yarsi Jakarta pada bidang ilmu komputer. Lalu S2-nya beliau menyelesaikan di UII gitu kan, Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi digital forensik, dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan doktor ilmu teknik di Universitas Udayana tentang riset, temanya adalah tentang IoT forensik gitu kan. Lalu beliau ini merupakan ketua jurusan di Prodi Informatika Universitas Siliwangi. Dan untuk pengalaman kerja gitu kan, beliau sudah berpengalaman sejak tahun 95 sebelum saya lahir juga gitu kan, sudah berpengalaman. Lalu untuk mengajar dan menulis sudah banyak beliau yang sudah bukukan juga, dan karya tulis yang lainnya gitu. Juga untuk publikasi bisa dilihat bahwa di search aja di Google Scholar dengan nama Pak Nur Widiasono, insya Allah nanti akan ketemu gitu kan, nanti judul-judulnya mengenai informatika, lalu mengenai jaringan, karena beliau memang ahli dan juga praktisi dalam bidang jaringan internet dan keamanan. Baik, seperti itu untuk perkenalan mengenai profil dari Pak Nur Widiasono gitu kan. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan kembali bagi seluruh peserta semuanya untuk webinar ini, mohon untuk di silent-kan suaranya agar memang bisa fokus. Lalu juga jika ada yang bertanya, silakan untuk bisa bertanya pada kolom chat gitu kan. Nanti kita akan bertanya. Nah, untuk kali ini saya ingatkan kembali untuk temanya adalah ancaman dan penanggulangan cybercrime di sektor digital, di sektor cloud forensik, sebuah tema yang sangat menarik karena sekarang cloud forensik adalah teknologi cloud yang begitu banyak kita gunakan dalam masa WFH ini gitu kan. Karena semua teknologi sekarang bertumpu pada internet, sehingga data-data dimasukkan kepada cloud gitu kan, baik Google Drive, Dropbox dan sebagainya. Namun di samping penggunaan yang begitu meningkat gitu kan, keamanannya pun dan ancaman menjadi sangat rentan gitu kan, bagaimana bisa dibobol datanya dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama menyimak materi tentang bagaimana sih jenis ancaman dalam sektor cloud ini, lalu penanggulangannya gitu kan dalam sektor cloud, dan nanti akan berhubungan dengan
forensiknya. Ini ilmu yang sangat mahal sekali tentang cloud forensik karena sedang hangat-hangatnya gitu kan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Nur Widyasono untuk dapat menyampaikan materinya. Kepada Pak Nur, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi yang kedua ini saya coba akan menyampaikan atau sekedar sharing terkait cybercrime yang terjadi atau ancaman yang terjadi dan bagaimana proses investigasi dari sisi layanan berbasis cloud. Ini tadi yang seperti disampaikan oleh saudara moderator, ini sekilas profil saya. Ya. Saya dulu kuliah sambil kerja, ya, di awal tahun 1995 saya sudah mulai bekerja di perusahaan telekomunikasi. Kemudian di tahun berikutnya di perusahaan konsultan di bidang pasport land message system. Ini cukup unik karena di sana kita bermain kriptografi terkait pengiriman berita berbasis telex. Kemudian di tahun berikutnya juga saya bekerja di bidang telekomunikasi juga untuk di IT-nya, mulai dari membangun sebuah internet service provider, network access provider, dan seterusnya. Terus pada tahun 2012 di latar belakangi oleh sebuah tantangan waktu itu, ada yang nama proyek yang namanya USO KPU, ya, Universal Service Obligation, yaitu layanan akses internet masuk desa. Nah, pada saat itu perusahaan kami mendapat kepercayaan untuk menghandle 4 provinsi, di mana saat itu saya coba memberikan penawaran ke adik-adik di mahasiswa waktu itu, cuman saat itu banyak yang entah tidak confident atau bagaimana, sehingga peluang yang saya berikan tidak dioptimalkan dengan baik. Sehingga saya mendirikan sebuah wadah namanya ID System Engineer, dan yang terakhir saya juga membangun perusahaan terkait di bidang digital forensik investigator. Kalau untuk publikasi nanti silakan di Google Scholar, ya, silakan nanti di sana adik-adik bisa melihat publikasi yang telah dilakukan saya bersama mahasiswa maupun bersama rekan sejawat. Kemudian saya juga sebagai reviewer jurnal nasional maupun internasional di beberapa OJS. Nanti silakan kalau adik-adik mau publikasi hasil risetnya, ini yang saya rekomendasikan, ya, silakan nanti dicoba. Kemudian kegiatan organisasi lain adalah saya member dari Microsoft System Engineer sejak tahun 2001, kemudian Apticom sejak 2015, kemudian saya juga salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ya, tahun 2017. Kemudian saya juga member dari Engineer Asia, ya, ada IAENG. Nanti kalian kalau setelah lulus dari informatika atau dari fakultas teknik gitu, ya, Anda silakan mendaftarkan di asosiasi ini. Itu pusatnya ada di Hong Kong. Itu gratis, tidak dipungut biaya. Silakan Anda bergabung di organisasi tersebut, karena di sana manfaatnya sangat luar biasa. Di samping kita bisa saling mengenal dengan engineer-engineer yang ada di seluruh Asia Pasifik.
Oke, merujuk pada judul terkait dengan ancaman dan penanggulangan cybercrime. Ya. Ini kalau kita lihat infografis atau dari apa ini, dari Eleven, ya, Link 11. Ini salah satu organisasi yang ada di Jerman. Dan berdasarkan hasil risetnya ini, ternyata cloud itu menjadi sesuatu yang menjadi apa sangat sangat penting karena semua saat ini ya terkait nanti ada Internet of Things, ada revolusi industri 4.0 itu semua tidak terlepas dari layanan berbasis cloud. Jadi hampir setiap layanan IT itu selalu menggunakan cloud. Ya. Semua organisasi, nah, berdasarkan riset tadi, ya, ini riset yang dilakukan dari sejak tahun 2013 ya, 14, 15 sampai dengan 17. Nah, ini kemungkinan akan berkembang grafiknya itu akan naik terus gitu ya. Jumlah pemakainya ini mulai dari 2014, 15, 16 itu selalu naik. Apalagi nanti kalau misalnya nanti dikaitkan dengan layanan Internet of Things. Nah, kalau Internet of Things itu kan semua perangkat yang ada, perangkat digital yang ada, perangkat elektronik yang ada, itu nanti dihubungkan ke internet. Dan selalu nanti dihubungkan dengan layanan berbasis cloud. Nah, itu potensi dari banyaknya tadi jenis layanan tadi, itu potensi serangan cybernya itu juga tinggi. Ya, apa saja potensi serangan tadi atau potensi ancaman cyber tadi di lingkungan cloud. Ya. Nah, ini gambar yang saya ambil dari situs Tech Startup. Ya, ada deployment sebuah model cloud. Ya. Ada layanan service software as services, platform as services maupun infrastructure as services. Kemudian di sini ada hybrid cloud, private dan public. Semua memiliki potensi serangan cyber yang sama. Nah, yang di sebelahnya ini adalah diagram daripada industri 4.0. Di sana ada automation, IoT, system integration, ada cloud computing-nya. Kalau udah ngomongin cloud computing, udah pasti ada big data-nya. Di samping itu, keseluruhan dari rangkaian tadi, automation, IoT, sistem integrasi, cloud computing, big data, itu yang tidak lupa adalah masalah infrastrukturnya atau koneksinya. Nah, ini dari gambar ini saja sudah sangat jelas sekali bahwa cloud computing memiliki andil di dalam industri 4.0. Ya, cuma nanti ya potensi karena infrastrukturnya termasuk IoT dan yang lainnya, infrastrukturnya adalah menempel pada infrastruktur konvensional sebelumnya, itu otomatis potensi cybercrime-nya juga sama gitu kan. Ya contohnya ya misalnya denial of services atau distribution denial of services. Kemudian ada serangan malware-nya, ya. Kemudian ada pencurian datanya. Nah ini adalah resiko keamanan cyber ya pada layanan berbasis cloud.
Misalnya tadi hilangnya kekayaan intelektual. Ya, banyak sekali dengan cara-cara tertentu. Misalnya apa? Kekayaan intelektual. Misalnya tadi contoh sederhana adalah desain, ya, desain atau hasil riset misalnya. Karena ada infografis, ya. Kemudian ada apa misalnya musik, ada video atau dokumen-dokumen hasil riset, ya, yang di apa yang mungkin yang diletakkan di layanan cloud tadi. Nah, itu potensi untuk apa untuk hilang gitu ya, itu besar sekali, terutama adanya misalnya plagiarisme ya. Makanya tadi setiap kutipan termasuk risiko keamanan slide ini yang saya tampilkan ini adalah saya mengambil dari sumber dari Cyber Security Intelligence. Nanti detailnya bisa dilihat di sana. Kemudian adanya pelanggaran terhadap kepatuhan atau norma pengaturan ini, misalnya ada SOP misalnya. SOP misalnya kalau di provider itu contoh sederhana, untuk memasuki sebuah ruangan itu harus apa? Harus permission dulu, ruangan data center misalnya. Ini kalau sering ke mana? Ke gedung Cyber 1 2 atau ke ruangan APSI, di mana di sana banyak sekali perangkat infrastruktur untuk internet service provider seluruh Indonesia gitu ya. Semua bermuara di gedung Cyber 1 dan 2. Itu kalau mau masuk ruangan ya ditanya dulu gitu kan. Secara fisik ya ditanya. Demikian juga kalau secara apa? Akses kontrol itu makanya kenapa kok di level layer misalnya di layer 3 atau di layer 2 ketika akan mau memasuki sebuah sistem router itu harus ada sistem pengamannya, harus ada access control levelnya tadi. Seperti yang disampaikan sebelumnya adalah misalnya tentang autentikasi. Apa itu autentikasi? Ya, gitu ya. Diidentifikasi dulu nih, ada nggak username passwordnya di dalam sistem itu? Autentikasi. Autentik nggak dengan yang ada di sistem pengamannya? Kemudian otorisasi. Nah, itu dicek akses kontrol levelnya dia sebagai apa ketika dia yang bersangkutan memasuki sebuah sistem di situ. Misalnya apakah dia sebagai read only, jadi dia kalau di Cisco atau di itu atau di Mikrotik atau di perangkat network lainnya misalnya atau di sebuah operating system dia sebagai read only nggak, apa sebagai user biasa nggak, atau dia sebagai supervisor atau dia sebagai manager yang dia bisa memodifikasi keseluruhan konfigurasi yang ada di sistem tersebut. Nah, itu diproses otorisasi. Kemudian ada yang namanya akunting. Nah, akunting ini fungsinya adalah untuk menghitung seberapa sering user A, B, C itu masuk ke sistem, jam berapa, tanggal berapa. Itu ada lognya. Jadi tidak serta-merta masuk terus itu tidak tercatat. Sama secara fisik, ketika mau masuk ruangan Anda harus mengisi daftar buku tamu. Gitu kan. Terus ke ruangan itu biasanya punya ID card. Ada ID card yang sifatnya dia ada kode tertentu ketika digesek ke pintunya atau berdasarkan retina misalnya atau pakai finger, dia pintu itu bisa dibuka untuk masuk ke ruang data center. Nah, secara sistem sama itu semua akan tercatat. Siapa yang masuk, tanggal berapa, jam berapa dan seterusnya itu tercatat. Nah, kemungkinan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut bisa saja terjadi di lingkungan
apa berbasis cloud tadi. Ya, karena ya memang apa tidak ada sistem yang sempurna ya. Tidak ada sistem yang sempurna. Itu kalau di aktivitas hacking prinsipnya tidak ada sistem yang 100% aman. Nah, cuman kita hanya bisa ikhtiarnya adalah bagaimana meminimalisir gitu ya. Kemudian risiko selanjutnya adalah terkait dengan kredensial tadi ya, pelanggaran autentikasi tadi, triple A-nya tadi. Bisa aja dengan social engineering, misalnya contoh sederhana misalnya gitu ya. Misalnya di Unsil, misalnya. Sebagai administratornya siapa ya orangnya? Dicari tahu tuh namanya, profilingnya di profiling dulu, gitu kan. Misalnya hobinya, kapan dia lahir, status dia seperti apa, kalau dia punya istri, istrinya siapa, dia punya anak, anaknya siapa saja, hobinya apa, dan seterusnya. Itu di profiling, gitu ya. Setelah itu ya dicari tahu lewat media sosial, misalnya hobi dan lain sebagainya. Bisa jadi account yang digunakan atau username, password tadi adalah biasanya yang kenapa kok sering terjadi seperti itu, serangan cyber tadi, biasanya adalah orang kita itu rata-rata di seluruh dunia berdasarkan hasil riset, ya, kita menggunakan password itu biasanya menggunakan tanggal lahir, gitu ya, atau binatang kesayangan, atau misalnya hobinya apa. Ada contoh teman saya di provider juga ada, hobinya adalah diving. Jadi kalau bikin server itu ya dikasih nama binatang, misalnya kepiting, providernya apa, paus providernya apa, itu .id atau .net atau apa. Atau kalau yang hobinya mendaki gunung misalnya nama gunung, misalnya Semeru, nama servernya .id atau .net gitu misalnya, dan seterusnya. Nah, dari social engineering tadi tidak menutup kemungkinan kita bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan tersebut untuk supaya bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Makanya kemudian dari sisi sistem biasanya harus dipasang sebuah ada semacam lock, ya, ada kontrolnya di sana. Jadi yang masuk, yang keluar, jam, dan seterusnya itu tercatat semua. Sehingga ketika ada serangan apapun itu, ya, semua akan tercatat. Sehingga dalam proses investigasinya, investigasi di layanan cloud tadi, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi dari mana sumber serangan. Terus apa yang terjadi pada serangan tersebut, perubahan data, pencurian, kalau misalnya ada file yang dimodifikasi, file apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian ancaman lain adalah terhadap API. Ya, ini sering kan ya, interface-nya mungkin aplikasi webnya itu dirubah gitu ya. Misalnya website ini telah berhasil dihack oleh gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini potensi itu ada. Kemudian potensi lain adalah pembajakan akun.
Nah, ini ya itu tadi dengan beragam teknik hacking, potensi untuk di cloud itu sama, ya. Social engineering aja itu memiliki potensi cara yang sama untuk bisa kita mengambil alih sebuah akun. Ini yang sering terjadi biasanya kalau di masyarakat, yang paling sering ya berdasarkan keluhan atau berdasarkan laporan yang masuk. Contohnya adalah akun Facebook ya, atau akun-akun yang lain. Nah, itu yang dibaca. Oke. Kemudian yang potensi lainnya adalah penyalahgunaan layanan cloud. Ya, nah, ini bisa saja kan terkait data privasi atau data-data yang lain. Contoh apa? Kayak yang di aplikasi-aplikasi yang belum lama ini terjadi, yang sering dijual belikan di dark web ya. Nah, itu contoh misalnya database terkait layanan e-commerce-nya ya. Apa itu? Yang Tokopedia atau yang lain-lainnya ya. Itu kan pernah terjadi ya. Nah, itu juga kesalahan tidak hanya dari sisi kalau ngeliat case by case-nya gitu ya, itu kesalahan tidak hanya dari sisi sistemnya saja, tapi juga kelalaian dari penggunanya juga. Nah, terutama untuk yang memberikan layanan tersebut, itu sebenarnya kena Undang-Undang ITE. Ya. Jadi ketika Anda misalnya membuka sebuah layanan e-commerce, tetapi Anda tidak menggaransi bagaimana keamanan data-data konsumennya. Nah, itu sangat berbahaya. Itu makanya di Undang-Undang ITE setiap penyelenggara layanan tersebut itu bertanggung jawab. Nah, itu bisa dituntut sebenarnya. Nah, di sisi lain kalau dari perspektif forensik, digital forensik, ya, menurut kajian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, ya, dari tahun 2013, ya, di awal-awal adanya layanan cloud tadi, itu ya ini misalnya kalau ada cybercrime yang terkait dengan cloud, persoalannya adalah lintas yurisdiksi, lintas negara. Itu gimana itu proses investigasinya? Itu akan jadi persoalan. Karena nggak mungkin kita si polisi Indonesia ujuk-ujuk dia mengintervensi polisi yang ada di negara sebelah, misalnya di Singapura atau di di Malaysia. Nah, tetapi solusinya mereka harus bekerja sama melalui Interpol, gitu ya, atau police to police, kerjasama dengan negara tersebut. Nah, jadi case-nya apa, suspeknya ada di mana, kemudian perangkatnya itu providernya mana dengan blok IP berapa, itu biasanya antar polis dia akan saling bekerja sama. Kemudian tantangan lain ketika investigasi di cloud adalah kapasitas bandwidth. Ya. Ini bandwidth jadi persoalan ini. Kenapa? Karena kalau udah berbasis cloud, itu datanya sangat besar sekali, bisa giga, bahkan bisa tera, gitu kan. Nah itu bagaimana, gitu kan? Mengatasinya, gitu kan? Jangankan dalam proses investigasi ya, mungkin untuk yang sekarang kerja dari rumah aja, kalau infrastrukturnya nggak bagus, ya, yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, masalah bandwidth atau sinyal itu kan jadi kendala yang sangat
sangat berarti juga gitu ya. Karena ketika nanti proses upload atau proses download itu akan mempengaruhi dari kualitas data tadi. Ini korup nggak datanya? Bisa dibuka nggak? Bisa diekstrak nggak? Gitu ya. Kemudian tantangan lain adalah lokasi potensial dari data digital evidence yang ada di layanan cloud tadi. Kan seperti diketahui tadi, ya tadi ada bermacam-macam layanan tadi ya. Ini misalnya ada yang platformnya menggunakan Microsoft Windows Advanced Server. Ada yang menggunakan Red Hat Enterprise, Linux Red Hat Enterprise. Ada yang menggunakan HP misalnya HP Unix operating system misalnya. Dan seterusnya. Itu udah pasti akan berpengaruh pada sebenarnya data dari kasus yang terkait cloud tadi ada di mana itu beda. File folder structure-nya itu sudah pasti beda, gitu kan? Ya dapat pastikan beda. Ya, karena seperti itu. Kemudian persoalan lain adalah tantangannya adalah bagaimana teknik untuk mengakuisisi data yang ada di layanan cloud tadi. Tidak bisa semua jenis layanan cloud tadi teknik akuisisi datanya sama, nggak bisa, tidak bisa diperlakukan sama, beda. Nah, itu akan jadi persoalan. Kenapa? Ini akan jadi isu yang sangat kritikal ketika disajikan di persidangan. Nanti majelis hakim atau lawan dari misalnya dari pengacaranya dan lain sebagainya itu akan menanyakan bagaimana Anda mendapatkan data digital evidence ini, prosesnya seperti apa. Nah, sebagai digital forensic analyst harus bisa menyampaikan bahwa teknik untuk mendapatkan data digital evidence tadi adalah dengan metode ini A sampai Z misalnya. Karena tujuan dari digital forensik tadi adalah menjanjikan gitu loh bukti-bukti yang bisa disajikan dan keutuhan daripada bukti data tadi itu benar-benar dijamin gitu loh. Itu makanya nanti ada proses tahapan teknik akuisisi data apakah dilakukan secara live system, apakah dilakukan dengan red block system. Nah, keduanya berbeda dan memiliki tantangan tersendiri gitu ya. Gitu. Kemudian integritas data digital evidence ini juga jadi hal yang sangat kritikal. Ketika proses teknik akuisisi data dilakukan dengan sembarangan gitu ya, seperti diketahui karakteristik dari data digital adalah yang mudah menguap, mudah hilang, ya, mudah berubah, ya, timestamp-nya gitu misalnya. Antara di copy dengan dibikin image, itu timestamp-nya otomatis akan berubah di dalam sebuah file. Sehingga tekniknya bagaimana supaya timestamp-nya tadi atau data itu tadi utuh, gitu kan. Terus bagaimana isi dari file atau data tadi itu tidak berubah. Kalaupun terjadi perubahan di bagian mana, nah itu itu harus diketahui oleh digital forensic analyst, gitu ya. Biasanya nanti ada makanya nanti riset-riset yang menarik terkait digital forensic analyst itu banyak gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti teman-teman kalau mau TA kita bisa bikin toolnya gitu ya. Karena tantangan yang terberat ya untuk digital forensik itu adalah banyaknya aplikasi yang berbayar gitu loh. Sedangkan untuk yang open source sangat sulit atau aplikasi-aplikasi yang digunakan di samping sudah langka, jarang gitu, tidak banyak pengembang yang melakukan itu. Nah, itu sebenarnya
Kalau dari sisi akademik peluang, dan dari sisi bisnis itu juga jadi peluang untuk kita mewujudkan gitu aplikasi yang bisa digunakan untuk keperluan tersebut gitu ya. Nah, terus tantangan lain adalah tidak ada konsensus nih secara internasional. Harus pakai aplikasi apa sih untuk proses akuisisi data? Nggak ada, belum ada untuk sampai saat ini. Nah, itu akan menjadi catatan khusus nanti kalau mau melakukan riset, misalnya terkait tema-tema penelitian terkait tadi mengeksplorasi aplikasi untuk proses akuisisi data yang paling baik atau yang paling akurat itu yang bagaimana. Nah, itu nanti tinggal di pengukurannya, pengujiannya seperti apa dan seterusnya. Itu menarik sekali nanti untuk jadi tema-tema TA. Kemudian tantangan lain adalah bagi penegak hukum. Ya ini kalau di Indonesia ini yang ngomong jenderalnya sendiri pertama lab di Mabes itu terbatas ya. Terus resource-nya juga terbatas. Nah, jadi di dalam hal untuk investigasi di layanan cloud itu perlu orang-orang atau yang memiliki cakapan ya, ilmu ya, dia bisa masang sebuah file bagaimana misalnya mengangkat informasi dari perangkat hardware yang mungkin sudah agak sedikit jadul gitu ya, terus terbatas gitu. Nah itu butuh trik atau pengetahuan yang cukup, apalagi terkait dengan berbasis cloud gitu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan untuk minimalisir serangan tadi? Kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan sih sebenarnya. Bagaimana digital analyst melakukan proses investigasi? Nah, ini misalnya saya ambil dari sebuah artikel gitu. Bagan, kalau lihat di bagan ini, jadi karena masih tapi platform ya. Di sini ada di sini kopi, ada itu. Halo, halo. Ya, hai Pak. Oh, bisa dilanjut ya? Tadi sempat putus ya? Sempat putus tadi. Iya. Oke, saya lanjut ya. Iya Pak, lanjut Pak. Oke. Nah, kemudian tadi ada hypervisor-nya, ya, ada firewall, security monitoring, kemudian ada tools lain kalau di network management itu ada network monitoring sistemnya, itu mulai dari bandwidth-nya misalnya, kemudian siapa yang masuk, siapa yang keluar, paket-paket apa, gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian untuk dari sisi misalnya
platform as services-nya ya, ada NoSQL-nya, API dan seterusnya, ini akan semua dari sisi provider. Nah, itu akan menjadi tanggung jawabnya nih ya, yang platform and infrastructure security. Pak Nur Widosono, mohon maaf. Tidak share screen-nya Bapak, materinya tidak tampil. Tidak tampil ya? Bisa di screen ulang, ya. Oke. Bisa di screen ulang. Nah. Share screen. Sudah muncul? Siap, sudah Pak, sudah masuk Pak. Boleh Oke. dilanjut. Oke. Oke, tadi ya. Kemudian di sisi yang menjadi tanggung jawab kita apa sebenarnya? Ya, di sini ada beberapa layer ya. Application, ya, aplikasi stack, service connector, database, storage, gitu ya. Kemudian tadi terkait data, information security-nya ada encryption, key management, access control level, ada logging, ya, jadi log setiap yang masuk, yang keluar, apa yang dikerjakan dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah identifikasi jenis layanan. Tadi ada provisioning, ada triple A-nya, ya, siapa, kemudian nanti ada support service-nya, ini sistem kapan diaudit, kapan dilakukan pen test gitu ya, kebiasaan dari end user-nya seperti apa, itu dilakukan monitor gitu loh. Jadi provider tidak berdiri sendiri. Kemudian dari sisi apa? Kalau dari sisi investigatornya ya, dari sisi kepolisiannya, nah ini biasanya penegak hukum dia tidak akan berdiri sendiri. Main ini enggak. Jadi tadi kan sempat disampaikan kenapa kok si Ano cepat terdeteksi. Jangan salah. Jadi di gedung cyber di APJI di lantai 1 di ruang data center itu kan banyak banyak perangkat provider ya di sana. Nah, itu dipasang alat, pasang detektor di sana. Jadi hati-hati. Nah, makanya saya bilang dulu udah beberapa, saya sering ngomong hati-hati ketika Anda menyampaikan informasi, menyampaikan atau meneruskan informasi atau memposting sesuatu. Nah, karena nanti di sana terdeteksi sumber IP-nya dari mana, ya, akunnya berapa, MAC address-nya apa, di tanggal berapa, gitu kan. Siapa saja, ke mana akun emailnya siapa aja kalau lewat email. Kalau dia lewat media sosialnya apa dan seterusnya. Gitu. Jadi pihak penegak hukum dia tidak berdiri sendiri. Dia akan bekerja sama dengan APJI. Nah, waktu saya di provider dulu di perusahaan, itu paling sering saya menerima surat permohonan untuk melacak account, melacak seseorang, gitu ya, melacak email, itu ya, dari provider. Nah, caranya gimana? Mereka akan melayangkan surat permohonan secara formal, tidak by telepon. Jadi kode etiknya dengan surat formal. Kemudian dari surat tersebut kita respon, kita bantu untuk analisis untuk menemukan lokasi target atau suspek itu ada di mana, gitu ya. Itu bisa kita lakukan dari sisi providernya, sehingga penegak hukum dari kejaksaan, apakah itu dari BPK atau dari KPK atau dari Mabes Polri, kita bisa membantu mereka. Oh, lokasi ini misalnya ada di sini, di koordinat ini, blok IP sekian. Kalau dia dari warnet misalnya,
dia customer ID-nya sekian, alamatnya sekian, ada di area sekian, itu ya, dan seterusnya. Jadi nah, inilah yang dinamakan dengan triad forensik gitu ya. Jadi penegak hukum tidak berdiri sendiri, gitu. Kemudian Pak Nur, sebentar Pak Nur. ya, Mengingatkan materi 10 menit lagi. oh 10 menit lagi, oke, Ya, 10 sedikit menit lagi. lagi Pak ya, boleh dipercepat. Oke, mangga. Nah, jadi si digital forensik analis dia dapat menggunakan beberapa framework forensik yang ada. Ini yang saya sajikan di sini ada cuma hanya 3 saja dulu ya, karena banyak sekali, tapi dari sekian banyak yang sesuai itu yang mana memerlukan kajian-kajian. Jadi nanti teman-teman adik-adik mahasiswa nih mau mengkaji terkait framework forensik untuk di mana misalnya, untuk di mobile forensik, untuk investigasi di cloud, itu yang cocok yang mana, gitu ya. Jadi kalau untuk di layanan cloud yang saya gunakan terkait dengan investigasi, ya, terutama untuk hasil riset saya di tesis di S2 adalah saya melakukan evaluasi terhadap metode framework ADAM. Ini the Advanced Data Acquisition Model. Ya, jadi ini disertasinya dokter dari Australia yang saya evaluasi, kemudian saya lengkapi poin-poinnya apa saja di dalam framework tersebut sehingga menjadi keterbaruan dari pada penelitian. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, setidaknya terkait dengan layanan atau investigasi di lingkungan berbasis klub. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Nur Widyasono yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai cloud forensik. Baik, sahabat informatika semuanya, dari pemaparan barusan gitu kan, kita akan beranjak ke cara selanjutnya, yaitu kuis gitu kan. Nah, kita akan mengadakan kembali kuis. Nah, kepada Pak Nur Widyasono gitu kan, nanti untuk teknisnya Bapak boleh memberikan satu kuis kepada seluruh peserta. Nah, nanti seluruh peserta yang bisa menjawab silakan raise hand gitu kan. Nah, raise hand nanti kita akan on-kan mic-nya gitu kan sekalian dengan mic face-nya agar nanti bisa menjawab dengan cepat gitu kan. Kalaupun tidak ada nanti opsi keduanya dengan menggunakan chat. Nah, Bapak boleh untuk memberikan pertanyaan satu saja kepada seluruh peserta. Nanti kami dari peserta panitia akan memberikan door prize khusus kepada peserta yang dapat gitu kan. Tadi sesi pertama sudah ada satu orang, ya, saudara AI. Nah, sekarang untuk sesi kedua entah siapa. Semoga di antara teman-teman ini ada yang beruntung mendapatkan door prize istimewa. Bagaimana Bapak, sudah ada untuk kuisnya? Sebentar ya. Pertanyaannya apa ya? Sebentar. Oke. Satu aja ya? Satu pertanyaan ya? Iya, satu saja Pak. Satu saja ya? Oke. Satu saja. Potensi serangan cyber apa saja ya yang terjadi pada layanan cloud dan bagaimana proses investigasinya? Oke, baik. Silakan bagi yang sudah mengetahui untuk bisa raise hand. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya, apa saja potensi dari ancaman cloud forensik, lalu bagaimana cara penanggulangannya? Siapa cepat dan siapa tepat, dia akan mendapatkan door prize istimewa dari panitia. Jarang nih ada webinar yang ngasih door prize nih. Biasanya langsung pertanyaan sudah. Sekarang kasih door prize nih, khusus nih kali ini.
Bingung ya, nyari dulu googling. Sepertinya googling dulu Pak. Ini sepertinya googling dulu ini. Banyak tadi ya. Ya, Tidak usah banyak-banyak ya Pak. Tidak usah banyak-banyak. satu aja. Satu Satu saja. jenis. Satu jenis saja. Apa potensi ancamannya? Lalu bagaimana cara untuk apa namanya menanggulanginya? By the way, saya dapat informasi bocoran dari panitia gitu kan mengenai Doorpass ini lumayan nih katanya, lumayan untuk saat WFH katanya nih. Jadi saat WFH gini, Doorpassnya lumayan katanya buat di rumah nih. Wah, kayaknya pulsa ini ya, kuota ya. Nanti itu panitia yang berwenang. Tapi saya dapat bocoran katanya lumayan katanya buat Oh, nambah di alhamdulillah. rumah. Ayo. Ya, lumayan. Panitia dapat sponsor banyak Pak nih. Ya. Belum ada Mungkin yang raise kalau ada workshopnya ya. Kalau teori mungkin konsep bisa banyak baca sih sebenarnya. Cuman yang sulit adalah best practice-nya gitu ya. Terus seperti apa gitu kan. Makanya perlu perlu nge-lab gitu kan. Karena layanan cloud sendiri software-nya lumayan banyak gitu ya. Dan semua punya karakteristik masing-masing gitu. Oh, udah dikasih bocoran tuh. Barusan udah dikasih bocoran sama Pak Nur tuh. Oke, kalau gitu coba tuh kalau gak bisa ngobrol coba di teks aja. Tuh coba di teks aja. Ini belum ada nih. Wah, kayaknya tinggal tidur kayaknya nih ya. Oh, ada ya? AE lagi nih. Wah, ini Ay, gimana nih? Yang lain dulu atau yang lain dulu atau? Dewi Sakina. Sok mangga Oke, silakan. Hilmi Sakina, oke, Hilmi Sakina. Ay. Di ini dulu. Oke, Teh Hilmi, boleh di on-kan suaranya sama videonya. Pak Nur pengen lihat katanya. Pak Nur pengen lihat. Ya, mangga silakan. Boleh. Teh Hilmi. Untuk ancaman. Kok perempuan? Ini perempuan apa laki-laki ya? Laki-laki ya. Laki-laki. Ya Allah, maaf. Saya kira perempuan Hilmi Sakina itu. Oke, Kang Hilmi ya, Kang Hilmi. Boleh silakan. Untuk ancamannya dari Universitas Siliwangi. Oke. Silakan jawabannya. Untuk ancamannya, ancaman cyber. Iya. Di bidang cloud. Cloud. Kalau menurut pengalaman saya kan dari berita di Tokopedia, itu semua mungkin ancamannya itu salah satunya adalah hacking. Dari pengetahuan saya itu aja. Teknik penanggulangannya bagaimana? Kan ada 2 soalnya. Teknik penanggulangannya seperti apa ya? Kalau tadi diperhatikan materi yang tadi itu untuk pengguna ya, jadi untuk membuat password itu jangan yang mudah ditebak gitu lah. Begitu. Oke ya itu. Jadi jawabannya hacking lalu pencegahannya dengan menggunakan password yang kuat. Baik Pak Nur, bagaimana jawabannya? Benar apa belum? Spesifiknya apa ya hackingnya? Aduh. Gimana ya? Itu populer loh beritanya. Oh, yang market itu Pak? Ya, sampai dibahas di forum Cyber Security Institute, dibahas di Asosiasi Forensika Digital Indonesia. Itu panjang itu. Jadi rincinya seperti apa? Hacking yang bagaimana gitu kan? Ya, silakan, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa nanti dibetulkan. Kalau lebih spesifik lagi saya kurang tahu Pak.
Jadi, oke, saya jawab ya. Berarti itu adalah pencurian data konsumen. Ya, jadi di sana ketika misalnya end user-nya sendiri atau konsumen itu sendiri tidak pernah secara reguler mengupdate passwordnya, kemungkinan ketika database tadi ya, kan dulu data ya, gitu kan, data itu dijual di dark web gitu kan, nah itu akan disalahgunakan gitu loh. Misalnya kalau misalnya udah kebuka satu akun tadi, tidak menutup kemungkinan nanti emailnya, akun media sosialnya, kemungkinan lain bisa jadi nanti akun di apa di layanan yang terkait dengan masalah e-bankingnya gitu dan seterusnya gitu. Nah, itu kira-kira. Oke, Pak. Solusinya apa tadi? Solusinya katanya dengan menggunakan password yang kuat, Pak. Oh, Kombinasi gitu. yang kuat. Oke lah. Ya, oke lah. Kira-kira itu ya. Bagaimana, Pak? Betul, Pak? Oke. Soalnya masih ada yang mau jawab itu, Pak. Muhammad Zikri Dayoli. Oke, ada lagi yang lain, jawaban yang lain yang lebih ini lebih gitu. Oke, bisa di raise hand, Ini jawaban yang lainnya. Sebenarnya Pak Nur belum puas nih. Yang puas yang dapat hadiahnya. Gimana nih? Yang udah ngirim teks, coba untuk di on kan ya. Di sini yang pertama jawab Kang Muhammad Dikri Daily, mungkin boleh di on kan? Ini yang dia menjawab katanya DDoS. Ada distribution denial of services. Terus Hafiz brute force. Apa yang di brute force? Ya kan? Kemudian yang DDoS tadi antisipasinya gimana untuk meminimalisirnya DDoS tadi? Ya kan? Ya monggo silakan. Antisipasinya belum ada ya, Pak? Antisipasinya belum ada. Harusnya. Ayo, di antara Kang Zikri, Kang Muhammad Zikri atau Kang Jimmy C boleh. Ayo di on kan. Di unmute boleh, silakan untuk bisa memberikan jawaban apa gitu. Yang membuat Pak Nur puas. Kang Hafid ya, Kang Hafid. Ayo dial dulu deh, ini yang paling ini dial ya. Halo Kang Dael, masih on? Kang Dael? Silakan untuk berbicara. Tidak ada. Tidak on sepertinya. Ya. Tidak di on kan. Wah, lagi ke toilet mungkin ya. Lagi ke toilet mungkin. Ini Kang AA ngebet banget pengen dapat juara lagi, dijawab lagi. Kang AA nanti lagi lah. Oke, Kang Muhammad Dikri jawab katanya tapi nggak bisa via ini firewall katanya Pak. Tadi serangannya DDoS, jawab penanggulangan dengan firewall katanya Pak. Maaf lagi on base katanya. Firewall. Oh, firewall aja ya. Bagaimana dengan di layer 3? Firewall kan di layer itu ya, di layer application ya. Di layer 7. Sedangkan denial of services atau distribution denial of services itu ada di layer 3. Nah, bagaimana tuh? Artinya kalau sudah di application layer gitu ya, linknya kan problem tuh, gitu kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah perangkat networknya udah bengong gitu kan? Halo Kang Muhammad Dikri, mau dijawab lagi? Masih belum ini ya Pak? Man in the metal, MITM katanya, man in the metal attack. Oke. Nah, bagaimana kalau man in the middle attack itu untuk penanganannya? Gitu kan? Untuk penanganannya katanya dengan dienkripsi Pak, penanganannya dienkripsi katanya, jalur koneksinya dienkripsi katanya nih. Contohnya apa dienkripsi itu di jalurnya? Kang Ricky IG, on-kan saja Kang, biar enak ngobrolnya gitu loh. Silahkan.
Kang Riki, halo. Atau diperjelas Boleh aja Mas di-on-kan? kalau agak malu juga Mas. Oke, sepertinya banyak ya jawabannya gitu kan. Apa namanya untuk kuis-kuisnya gitu kan dari teman-teman sudah menjawab. Namun dari sekian banyak jawaban, sepertinya kami dari panitia harus memutuskan ya Pak. Oke, Oh, dari silakan Pak Pak Nur ini, Aditya. dari Pak Nur aja mungkin yang paling berkesan bagi Bapak nih yang mana? Yang jawaban punya siapa nih Pak? Kalau yang pertama tadi tidak spesifik tapi maksudnya mungkin ke arah sana. Oke lah ya. Terus ini ada dari Jimmy. Misalnya sini apa ini? Tiba-tiba kalau yang Jimmy solusinya mungkin dari yang DDoS mungkin ya. Ini public DMZ, terus secure password, dynamic token, secure password. Oke, itu bisa jadi solusi ya. Ini Jimmy Christopher nih yang mana ya? Alumni ya? Orangnya kok nggak ada nih? Alumni sepertinya ya, alumni. Hah? Pernah dengar juga. Oh, ini konsultan ya? Oh, penyusup. Oke, Pak, yang juaranya siapa Pak? Yang juaranya siapa Pak? Oke. Langsung saja. Ini apa nih? Ini tiba-tiba ada kalau yang man in the middle tag ini nggak spesifiknya jalur koneksi yang di encrypt itu koneksinya apa ya Pak? Seperti apa gitu kan harus clear dulu gitu loh. Apakah dengan menggunakan VPN gitu ya. VPN itu kan ada berbagai metode gitu kan. VPN yang mana? IP security atau yang mana gitu kan? Point to point atau yang bagaimana? Nah, itu ya. Kemudian di sini ujuk-ujuk ada solusi administrator web dapat mengenkripsi kode pada web sehingga database keamanan web tidak bocor. Oke, ini yang itu tadi ya, yang data breach ya. Pencurian data breach. Oke. Wah, ini tidak menyebutkan. Ini agak sulit juga nih. Tipis-tipis. Silakan Bapak yang berhak menentukan, Pak. Oh, saya yang berhak. Aduh. Ya sudah, ini saya berikan semuanya ya benar gitu ya. Jadi mungkin yang paling cepat. Yang paling cepat pertama siapa? Ya, Pak. Yang paling cepat tadi ya. tuh Cepat dan tepat, Pak. Iya, cepat dan tepat. Walaupun yang pertama saja ya, Pak. Ya. Yang tadi ya Pak, yang pertama karena beliau juga yang paling berani untuk share di voice-nya dibuka dan videonya dibuka juga. Jadi untuk juaranya untuk kuis kali ini dimenangkan oleh Kang Hilmi ya. Kang Hilmi. Untuk terima kasih ya untuk jawaban kuisnya gitu kan, karena dia yang berani untuk membuka jalur komunikasinya, jadi kita bisa lihat gitu kan, walaupun memang belum spesifik, namun tidak apa karena kita juga sama-sama lagi belajar. Oke, nanti Kang Hilmi ya, maaf tadi saya panggil Teteh, saya pikir perempuan. Ya, laki-laki Kang Hilmi ya, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk door prize-nya. Baik Bapak, untuk selanjutnya adalah kita akan membuka pertanyaan bagi teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Pak Nur mengenai cloud forensik, kami persilakan kepada dua penanya. Baik menggunakan raise hand untuk nanti di-on-kan mic-nya ataupun dengan menggunakan chat, fitur chat. Boleh, silakan, kami persilakan kepada dua orang penanya saja. Nih yang sudah gatal-gatal pengen nanya sepertinya dari tadi, boleh silakan. Enggak, silakan. Kita sharing saja ya. Siapa tahu tadi dari pertanyaan tadi ada nambah pengetahuan, ada nambah ide-ide untuk melakukan penelitian gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan. Kita nggak tahu itu ya. Nah, silakan. Apa kabar, Jim? Halo teman-teman. Baik,
Silakan yang mau bertanya boleh di raise hand kan ataupun diketik pertanyaannya, dikirim di kolom pertanyaan ya buat teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari Kang Aai lagi nih, Masya Allah. Ini Pak, pertanyaannya adalah pada teknik akuisisi data dengan imaging di mobile yang membutuhkan akses root untuk mengakses sistem ponsel tersebut, apakah bukti digitalnya masih valid Pak dalam persidangan gitu Pak? Ini dari Kang Aai. Untuk selanjutnya dari Teh Anggi ya, siap-siap. Jadi gini, kalau di mobile ya, mobile forensik ya, nih jatuhnya kan ke perangkat smartphone ya. Perangkat smartphone itu kebanyakan harus di Android ya, kebanyakan. Cuman nanti sebenarnya ada sih tanpa Android pun ketika kita mau mengakuisisi data itu bisa dilakukan sih sebenarnya. Ada prosesnya untuk tanpa Android dilakukan akuisisi data di smartphone. Kalau masalah legal dan tidak legal, sebaiknya itu nanti harus disampaikan di berita acaranya gitu kan. Berita acaranya bahwa data yang didapat ini adalah dengan menggunakan teknik apa gitu ya. Itu disampaikan di berita acara pemeriksaan atau di laboratorium gitu kan, termasuk dalam hal memori forensik. Nah, ini memori forensik itu kan posisi komputer, posisi laptop, atau posisi smartphone-nya itu harus dalam keadaan hidup, sehingga si investigatornya, si analisnya ini harus bisa menyampaikan bahwa yang digunakan toolnya ini dia ada biasanya kalau di proses itu kelihatan tuh PID number-nya. Oh, ini saya sedang melaksanakan menggunakan aplikasi tertentu, sedang aplikasi tertentu gitu untuk melakukan akuisisi di memorinya atau di mananya, itu harus disampaikan sih sebenarnya. Dan sah atau tidak tergantung dari nanti kejelian daripada siapa ya, lawyernya ya, dari lawannya biasanya di sini kan ya. Kalau lawyernya dia tidak jeli, bisa juga dibantahkan gitu, bisa dibantahkan, oh ini aku ilegal ini kan, ini Android gini, nah, bisa aja. Tapi ada cara untuk tidak meng-Android perangkat tersebut, sehingga data digital evidence-nya itu bisa diakuisisi gitu. Mungkin itu ya, yang bisa saya jawab. Oke. Ini ada pertanyaan apa lagi? Baik Pak, satu lagi Pak, pertanyaan satu lagi nih, sepertinya berkesinambungan dengan pertanyaan yang sebelumnya dari Kang Hafid nih Pak. Dia bertanya, jika penyidik tim cyber sudah menggunakan metode cyber forensik, namun tak jarang dari tim kejaksaan yang belum melek teknologi. Jadi tim cyber tetap melakukan investigasi tradisional seperti menggali keterangan pelapor dan lain-lain. Bagaimana nih menurut Bapak tentang progres perkembangan cyber investigation di bidang hukum Indonesia? Apakah bisa berkembang dan menjadi standar dalam menangani setiap kasus gitu? Dalam ini pertanyaan menarik sih Pak, ini memang menjadi diskusi kita selama ini Pak. Betul. Jadi ya inilah kenapa di kita ada mata kuliah digital forensik, ada mata kuliah ethical hacking, ada mata kuliah malware analysis gitu ya. Karena saya melihatnya ke depan gitu loh. Kalau tidak dimulai dari sekarang, siapa lagi gitu ya. Karena jujur saja, orang yang expert di bidang digital forensik analis ya, terutama di penegak hukum, ini generalnya ngomong kebanyakan lulusan SMA yang jadi polisi, kebanyakan gitu. Jadi secara background latar belakang pendidikan itu jadi tantangan tersendiri, bagaimana mengupgrade pak polisi ini gitu kan, dengan kemajuan teknologi ini gitu loh. Itu jadi tantangan buat siapa? Buat semuanya gitu loh. Gitu. Kalau dari sisi akademik,
terutama dari informatik, itu jadi tantangan. Kita harus mengeluarkan produk-produk atau resource SDM, ya, itu yang bisa mendalami keilmuan di bidang digital forensik analis. Karena jujur saja kita di informasi yang saya dapat dari lab digital forensik di Jakarta dari Pak Nuh sebagai kepalanya, itu di sana cuma sekitar 20 personil. Gitu loh. 20 personil setiap harinya. Sekitar 150 barang digital yang harus diinvestigasi. Jadi sekitar 150 kasus yang berbeda. Dan itu harus selesai tiap hari. Bayangkan, dengan resource yang terbatas, kasusnya banyak, kan butuh orang-orang yang benar-benar secara pengetahuan cukup, secara stamina juga. Ini dari sisi lain, sebenarnya peluang buat swasta ya. Makanya saya mendirikan Forensika Digital Nusantara. Kenapa? Karena sebagai konsultan, gitu ya, perusahaan ini bisa melayani private digital forensik analis. Beberapa contoh, beberapa waktu lalu, saya sering diminta untuk melakukan investigasi, gitu ya, terkait cybercrime yang ditangani oleh Polres Ciamis misalnya, atau Polres Tasikmalaya. Nah, artinya apa? Untuk di daerah saja, gitu ya. Ini di daerah ini sangat kekurangan resource gitu loh, yang memahami terkait dengan digital forensik analis tadi. Gitu. Karena yang sudah-sudah itu tanpa pengetahuan yang cukup, barang bukti seperti smartphone gitu ya, itu kan ada prosedurnya ketika dibawa ke lab, dari TKP ke lab, itu ada prosedurnya, ada berita acaranya. Ini karena tidak ketahuan, karena tidak mengetahui pengetahuan di bidang digital tadi, digital forensik tadi, bagaimana proses dari TKP ke lab. Jadi dibawa aja gitu. Padahal itu potensi penyalahgunaannya dari TKP ke lab besar sekali gitu kan. Harus ada berita acara. Terus kemudian dia harus bawa Faraday, misalnya tas yang untuk peredam sinyal misalnya, dibawa ke lab, dibikin berita acaranya. Kemudian di lab juga dibikin berita acaranya, alatnya apa, jenisnya apa, dan seterusnya. Jadi tidak ujuk-ujuk dibawa, ditenteng dengan wah santainya begitu gitu ya, terus minta diinvestigasi. Itu ada yang seperti itu gitu loh. Dan yang seperti itu saya tidak akan bahasanya saya tidak akan bantu, karena saya juga khawatir yang saya lakukan nanti ternyata di tengah jalan sudah terjadi sudah tercemar. Jadi integritas datanya ya dipertanyakan gitu loh. Gitu. Makanya hal-hal semacam itu perlu pengetahuan yang cukup, terutama dari sisi penegak hukum. Nggak hanya dari kepolisian, tapi kejaksaan pun juga harus, Kominfo pun juga harus, BSSN juga harus, gitu kan. Kemudian stakeholder yang ada, apalagi kejaksaan, hakimnya pun juga harus paham, gitu. Bagaimana proses mendapatkan data digital evidence seperti apa. Terus kira-kira utuh nggak datanya gitu kan. Bagaimana membedakan mana yang masih utuh, mana yang sudah mengalami sebuah perubahan tadi. Nah, itu kan sudah punya pengetahuan yang cukup gitu ya. Kalau perkembangan nanti gitu ya, makanya saya sangat mendorong sekali
buat adik-adik semua belajar digital forensic science. Karena di Indonesia perusahaan yang terkait bidang tersebut itu masih sangat langka, terbatas sekali gitu ya. Bahkan yang dari luar itu banyak, ini dari Australia, dari mungkin pernah dengar EY Indonesia, ya, Ernst & Young Indonesia. Nah itu itu perusahaan dari luar itu ya, yang dia kliennya adalah perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang ada di Indonesia gitu loh. Dia ngungkapin kasus fraud yang ada di dalam internal perusahaan, misalnya terjadi penyalahgunaan, korupsi misalnya, atau misalnya terkait rahasia perusahaan yang dijual gitu kan. Ya, atau misalnya apa ya, contoh misalnya dari perbankan misalnya, ya data nasabah dijual dan seterusnya. Itu ya peluangnya besar lah untuk adik-adik semua kalau yang mau menekuni di bidang digital forensic science. Jadi tidak harus menjadi polisi, tidak harus menjadi jaksa gitu. Walaupun sebenarnya alumni kita yang di kejaksaan sudah ada 2 ya kalau tidak salah. Ya, 2 orang di Gedung Bundar di Jakarta. Kebetulan bidangnya IT juga gitu ya. Nah, itu mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih sekali kepada Pak Nur yang telah memberikan jawaban beserta materinya gitu kan. Tidak terasa teman-teman semuanya sudah hampir lebih bahkannya dari 1 jam kita telah mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Untuk selanjutnya sebelum kita tutup saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang Pak Nur sampaikan. Singkat saja bahwa memang keamanan cloud menjadi sangat penting gitu kan, namun SDM gitu kan dalam hal cloud forensik gitu kan untuk menangani kasus-kasus dalam bidang cyber cyber ini gitu kan masih kurang khususnya di Indonesia, sehingga kita Indonesia masih dan sangat memerlukan sekali SDM yang tangguh dan memang ahli dalam bidang cyber ini agar memang kita bisa memberikan atau menguatkan negara kita tidak hanya dalam hal fisik tetapi dalam hal teknologi pun kita bisa menjaga negara ini. Baik, itu mungkin teman-teman untuk selanjutnya kita foto bersama seperti tadi. Silakan kepada seluruh peserta semuanya untuk dapat meng-on-kan kameranya. Kita akan foto bersama. Nanti saya akan beri aba-aba. Silakan kepada semuanya untuk meng-on-kan. Oke, baik. Ganteng-ganteng yang kelihatan semua kan. Yang baru bangun tidur kan. Bangun tidur nih, Masya Allah. Oke ya, sebentar. Belum semuanya saya lihat. Masih ditunggu. Oke, sebentar ya. Mohon ditahan. Sebentar lagi, ada banyak slide-nya ini, Oke, satu kali lagi, satu bidang lagi. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Boleh untuk di-off-kan kembali kameranya. Baik, kepada seluruh peserta yang saya hormati, gitu kan, beserta Pak Nur sebagai pemateri, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti webinar sesi pertama pada materi yang kedua. Untuk informasi, kita akan break dulu, gitu kan. Jadi pada hari ini ada 3 materi yang akan diberikan dan sudah ada 2. Sekarang kita akan break dulu untuk sholat dan isoma.
Silakan bagi yang mau makan sate dulu dipersilakan. Nanti kita akan masuk kembali pada jam 1. Jadi teman-teman nanti linknya masih sama. Kami ingatkan kembali linknya masih tetap yang ini. Nanti karena informasikan kembali bahwa masuk kembali ke on ini adalah pukul 1. Jadi setelah nanti makan sate, gulai dan sebagainya, sholat juga sudah selesai, silakan bergabung kembali pada pukul 1 siang. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada seluruh peserta pemateri yang telah hadir. Kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Chef Ruda sebagai moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.